Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mendemokan serta menjelaskan coding dari program yang kami buat. Sebelumnya, anggota kami ada 5. Yang pertama ada saya sendiri, Nova Fazara Syadan. Kemudian ada Aladiat. Kemudian ada Akbar Fadilah. Kemudian ada Jesse. Dan yang terakhir ada Jaki Anavalis. Program yang kami buat yaitu program Lesswork, di mana program ini program yang memungkinkan untuk user mencari sebuah pekerjaan. Untuk bahasa pemrograman sendiri kami menggunakan bahasa C dan kode editornya kami menggunakan Visual Studio Code. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Akbar untuk melakukan demo. Ya, jadi saya akan mendemokan sebuah programnya dengan simple sekali. Yang pertama itu tampilan paling awal adalah seperti ini. Jadi kita itu disuruh masukin username atau ibarat kata mah login. Nah, si username ini tuh udah kita patenkan dulu, ibaratnya patenkan dulu di awal. Nah, paten yang benar itu untuk username-nya itu pelamar 01 serta passwordnya 123123. Ini langsung masuk ke menu awal. Nah, tapi kalau semisalnya si username sama pinnya salah, dia bakal langsung exit atau close. Misal saya tulis Akbar di sini, terus passwordnya ini gitu. Nah, username salah, dia langsung mati gitu aplikasinya. Nah, ini untuk awal gitu, untuk loginnya. Untuk di dalam aplikasinya itu ada 5 menu. Yang pertama ada mencari lowongan pekerjaan, kedua ada menambah lowongan pekerjaan, profil aplikasi, customer service, dan yang terakhir keluar gitu. Nah, untuk menu pertama mencari lowongan pekerjaan akan dilanjut oleh teman saya. Oke. Yang pertama ada menu mencari lowongan pekerjaan. Di menu ini terdapat 3 menu lainnya, yaitu yang pertama panduan layanan, lanjutkan mencari loker, serta keluar. Nah, misalkan user mengetik angka 1, maka user akan diarahkan ke menu panduan layanan. Di menu ini hanya berisi sebuah teks bagi user cara menggunakan program ini untuk melamar sebuah pekerjaan. Kemudian jika sudah membaca, user diminta kembali ke menu utama dengan mengetik angka 1. Nah, kemudian jika user mengetik angka 2, maka akan dilanjutkan ke menu berikutnya. Di menu ini terdapat 3 menu lainnya. Yang pertama adalah umur, demografi kota, atau kan tampil keduanya, yaitu berarti menampilkan semua pekerjaan yang tersedia. Jika user mengetik angka 1, maka akan diarahkan ke menu berikutnya. Di sini user akan diminta umur yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Misal user mengetik angka 30, kemudian diklik enter, maka akan muncul beberapa pekerjaan yang sesuai dengan umur yang kita inputkan sebelumnya. Kemudian user juga dapat memilih pekerjaan yang diinginkan. Terdapat 3 pekerjaan di umur kriteria 30. Misal user ingin melamar ke sebuah perusahaan, yaitu pekerjaan yang pertama web developer dengan nama perusahaan PT Kadadata Indonesia yang berdomisili di Jakarta dengan kriteria umur 25 sampai 35 tahun. User akan mengetikkan angka 1. Nah, kemudian akan diarahkan ke formulir pendaftaran. Di sini user akan diminta memasukkan nama. Misal namanya Akbar, kemudian enter, dan akan diminta alamat. Misal alamatnya berdomisili di Bandung. Nah, kemudian juga ada memasukkan pendidikan terakhir dari si pelamar tersebut. Misalkan pelamar tersebut pendidikan terakhirnya yaitu S1 Informatika. Nah, kemudian juga harus memasukkan umur yang sesuai dengan umur yang diinputkan sebelumnya, yaitu 30. Kemudian program akan mencetak kembali data yang telah diinputkan sebelumnya, yaitu nama, alamat, riwayat pendidikan, serta umur. Dan kemudian juga program akan mencetak perusahaan yang akan dilamar oleh Akbar ini.
dengan tadi kita memilih perusahaan pertama yaitu dengan jabatan web developer dengan nama perusahaan PT Kadata Indonesia yang berdomisili di Jakarta dengan kriteria umur 25 sampai 35 tahun. Kemudian user di sini akan diminta untuk melanjutkan itu dengan mengetik angka 1. Nah, form ini akan dikirim ke perusahaan yang akan dilamarnya. Kemudian setelah menginputkan formulir tersebut, maka akan dikembalikan ke menu mencari lowongan pekerjaan. Kemudian juga jika klik angka 2 kembali, nah sebelumnya kan kita memasukkan dengan kategori umur. Di sini juga tersedia dengan kategori demografi atau kota. Misal user mengetik angka 2. Nah, di sini baru tersedia 4 kota yang bisa user input, yaitu Bandung, Medan, Yogyakarta, serta Jakarta. Misal pelamar ini akan melamar pekerjaan di kota Bandung. Nah, maka akan tersedia beberapa pekerjaan di kota Bandung ini serta dengan jabatan, nama perusahaan, serta kriteria umur. Nah, kemudian user juga dapat memilih pekerjaan yang dirasa ingin dilamar oleh dia. Misal di sini pelamar ingin melamar pekerjaan ke pekerjaan kedua, misal user mengetik angka 2. Nah, sama seperti kategori umur tadi, pelamar juga akan diminta nama, alamat, pendidikan terakhir, serta umur. Nah, di sini program juga akan mencetak kembali data yang telah diinput. Terus juga akan mencetak pekerjaan yang telah dipilih. Di sini memilih pekerjaan yang kedua yaitu tadi dengan jabatan React.js React Native 1 versi 3 frontend dengan nama perusahaan Algoritma Teknologi Nusantara yang berdomisili di Bandung dengan kriteria umur 25 sampai 35. Ini masuk ke kriteria umur dari perusahaan ini. Kemudian juga sama seperti sebelumnya, program akan meminta user mengetik angka 1 supaya formulir dikirim ke perusahaan dan program akan mengembalikan user ke menu sebelumnya. Nah, jika mengetik angka 2 kembali, nah di sini ada menu ketiga yaitu tampilkan keduanya. Jadi di menu ini user akan melihat semua pekerjaan yang tersedia dari kedua kategori, baik itu dari kategori umur maupun domisili atau kota. User juga bisa kembali atau melanjutkan melamar sesuai dengan perusahaan yang diinginkan. Nah, jika sudah akan klik 3 untuk kembali ke menu utama ini. Untuk selanjutnya, menu menambah lowongan pekerjaan saya serahkan ke rekan. Ya, yang berikutnya adalah menu kedua dari aplikasi kami Let's Work, yaitu menambah lowongan pekerjaan. Kita bisa langsung menginput menambah lowongan pekerjaan nomor 2, enter, lalu kita diberi ucapan selamat datang di form penambah loker dan diberi 2 pilihan, baca panduan layanan dan masukkan perusahaan Anda. Yang pertama adalah baca panduan layanan, jadi kita input nomor 1, enter. Seperti yang tadi, kita hanya diberikan sebuah panduan, sebuah seperti buku manual untuk bagaimana cara kita menginputnya. Ketika user sudah dibaca, bisa kembali lagi mengetik 1 dan kita bisa kembali lagi ke menu utama. Nah, kita bisa masuk lagi menambah lowongan pekerjaan nomor 2, lalu kita masukkan lagi nomor 2 perusahaan Anda. Lalu di sini user akan diminta untuk memasukkan nama perusahaan yang akan diinput. Misalnya nama perusahaan Teknik Informatika, PT Teknik Informatika, lalu akan ada alamat tempat perusahaan atau bisa dibilang domisilinya. Kita akan pilih Bandung untuk tempat perusahaan. Jenis perusahaannya mungkin kita bisa bilang sebagai salah satu profesi juga, kita bisa bilang web developer.
bisa milih dari sesuai undang-undang yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya tidak boleh bekerja kecuali sudah lulus SMA, atau misalnya di bawah 20 tahun, berarti kita pilih 20 tahun sampai 35 tahun. Jadi kita ketik 20 sampai 35 tahun. Nah, ketika sudah begini, si informasi yang sudah kita input akan dikirim dan akan di-approve untuk beberapa saat. Jadi kita akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang akan menjelaskan profil aplikasi. Ya, pada pilihan ketiga ada profil aplikasi ya. Jika kita mengetik ketiga, lalu di sini akan ditampilkan tampilan di mana penjelasan aplikasi yang kami buat, serta ada juga NPM dan nama kelompok kami. Udah kalau misalnya yang ini, terus kalau misalnya si user input angka 1 akan kembali lagi kepada menu utama. Jadi berikutnya ada menu keempat, itu customer service. Di customer service ini bisa dilihat sudah dicantumkan kontak customer service yang bisa dihubungi. Juga kita menyediakan fitur supaya user juga bisa langsung memberikan saran maupun kritik ataupun kendala yang dialami saat menggunakan program. Nah, jika sudah ditulis, kita bisa enter lalu akan dikirim. Kemudian bisa kembali ke menu utama dengan mengetikkan angka 1. Oke, selanjutnya setelah demo, kami akan menjelaskan sedikit mengenai source code yang kami buat. Saya serahkan kepada rekan saya, Jesse, silahkan. Jadi untuk awalannya pastinya kita harus masukkan dulu library yang akan kita gunakan supaya fungsi-fungsinya nanti juga bisa dipakai di program ini. Kita pakai 4 library, yaitu stdioh, stdlib, conio, dan string. Kemudian dilanjut dengan bagian header-nya. Baik, untuk bagian header sebenarnya lumayan simple. Kita hanya hanya memprint beberapa tulisan, ya kan, seperti pesan untuk memulai sebuah aplikasi yang kita buat gitu. Lalu fungsi keduanya yaitu formulir pekerja. Di sini kita seperti tadi memprint dulu untuk memberitahu kita berada di seksi mana. Lalu kita mendeklarasi beberapa variabel dan kita mulai mencetak huruf untuk bisa memasukkannya ke dalam variabel yang sudah kita buat sampai kita sudah selesai. Di sini ada 4 variabel yang kita gunakan untuk di formulir pekerja, yaitu nama pendaftar, tempat pendaftar, keyword pendaftaran, dan umur pendaftaran. Sisanya hanya untuk mencegah terjadinya bug, jadi tidak perlu kita jelaskan. Lalu dilanjut ke void kerja 1. Nah, oke. Jadi di void kerja ini sebenarnya untuk metode ini tuh yang kerja itu ada 17. Kan kita aplikasinya atau programnya ini mencari lowongan pekerjaan. Nah, kita menginput lowongan pekerjaannya itu masih manual, untuk sekarang masih manual. Jadi di sini kita menginput 17 metode yang sebenarnya itu sama aja dari mentahannya ya, tanda kutip, kayak jabatannya, nama perusahaan, domisili, kriteria umur, namun isinya yang berbeda. Nah, di sini sih cuma nampilin void kerja, untuk rawa ada jabatan, terus misalnya contohnya ya, ada programmer web, nama perusahaannya PT Erasoft, domisilinya Jakarta, kriteria umur. Nah,
fungsinya kenapa diginiin untuk memperingkas barisnya saja. Terus kan ini ada 2 filter ya untuk lowongan pekerjaan ini, ada filter umur dan domisili. Nantinya setiap pekerjaan ini bakal ke filter sendiri gitu di menu selanjutnya yang bakal teman saya praktekkan. Kemudian di sini ada deklarasi variabel ya. Nanti ini sebari jalan aja kayak ada nama, menu, lain-lain. Nah, yang pertama itu adalah menu login ya. Nah, di sini tadi yang Adiat sebelumnya jelaskan ada header ya. Nah, header sendiri itu yang fungsi yang awal kayak selamat datang gitu. Kalau login kan ada 2 ya, ada 2 bagian. Yang pertama tuh username sama PIN. Kalau username char, kalau PIN itu angka. Namun di sini saya samain aja biar gampang. Nah, di sini di baris 195 bisa dilihat sendiri. Di sini udah saya deklarasi regis use sama regis PIN. Nah, di sini ada strcmp. Jadi contoh gini nih, ini kan login ya. Login tuh pasti ada PIN sama username-nya itu yang udah dipatenin. Nah, saya ngepateninnya itu di sini. Jadi username itu adalah pelamar 01 dan PIN-nya itu 123123. Ntar kalau semisalkan kita ngeprint username-nya benar kayak pelamar 01 sama ini, itu hasilnya bakal sama dengan 0. Nah, di sini ya di baris 198. Jadi kan strcmp itu membandingkan 2 string. Kalau si string pertama sama string kedua itu sama gitu. Kalau berbeda ya angkanya yang lain gitu. Nah, makanya di sini saya gunainnya ada if. Nah, di sini saya pakainya if. Kalau benar tadi hasilnya sama dengan 0. Ini benar masuk ke jika yang kedua gitu. Regis PIN juga sama dengan 0. Kalau benar langsung masuk ke ini while ya. Kan di ini ada fungsi if ya. Nah, fungsi if ini tuh ada akhirannya juga. Jadi kalau misalnya username atau PIN-nya salah, dia langsung exit ke bawah. Nah, dia bakal nampilin PIN salah kalau misalnya PIN-nya salah, atau dia bakal nampilin username salah kalau username-nya salah gitu. Tuh, jadi langsung keluar kalau password atau PIN-nya salah, password atau username-nya salah ya langsung keluar gitu. Oke, selanjutnya ini ada 2 ya yang bakal diterangkan oleh Jack ya. Langsung Jack. Baik, kemudian di baris 201 ada fungsi do. Nah, do sendiri termasuk perulangan. Di sini kita menggunakan do while yang berarti kita lakukan sampai. Nah, karena kita ada 5 menu, berarti kita lakukan sampai user menginput angka 5. Jadi langsung keluar si programnya. Kita akan lihat baris ke 1167. Bisa dilihat ada menu tanda seru sama dengan 5 yang berarti tidak sama dengan. Jadi kalau user menginput angka 5, perulangan ini akan berhenti. Namun jika user menginput angka 1 sampai 4 tidak terjadi apa-apa. Nantinya nomor itu akan masuk ke fungsi switch. Oke, berikutnya baris berikutnya itu akan masuk ke perkondisian switch dengan variabel isinya yaitu menu. Nah, di sini dalam switch ini terdapat perintah lagi yaitu do while. Dalam do while sendiri akan terdapat case yang pertama. Case 1 ini berisi teks selamat datang calon pekerja, yaitu case 1 ini jadi menu yang pertama yaitu mencari lowongan pekerjaan. Nah, di menu ini juga terdapat 3 pilihan yaitu baca panduan layanan, lanjutkan mencari loker, atau keluar. Nah, berikutnya juga terdapat perkondisian switch menu lagi. Nah, untuk case pertama, jika user menginput 1, maka akan masuk ke case pertama ini yang berisi panduan layanan dan berisi juga teks bagi user cara-cara untuk melamar pekerjaan di program ini. Kemudian juga untuk case 2-nya, user akan melihat tampilan mencari loker pekerjaan. Nah, di menu yang ini, user juga dapat memilih pekerjaan sesuai dengan filter yang disediakan, yaitu ada umur, demografi, serta menampilkan kedua kategori tersebut. Berikutnya juga masuk lagi ke perkondisian switch dengan variabel menu. Case yang pertama, jika user itu menginputkan
lowongan pekerjaan berdasarkan umur, maka user di sini akan diminta memasukkan umur yang nantinya di sini terdapat perkondisian jika umur dari si pelamar itu lebih besar sama dengan 40 dan umur si pelamar ini lebih kecil sama dengan 50, maka akan terprint fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fungsi yang 17 buah tadi. Nah, di perkondisian ini maka akan memanggil 2 buah function. Yang pertama ada function kerja 16, kemudian function kerja 17. Nah, kemudian jika user ingin melanjutkan atau ingin mendaftar nih di salah satu perusahaan yang terpanggil tadi, user bisa mengetik salah satu dari pekerjaan tersebut. Namun user juga dapat memilih untuk menu keluar jika dirasa tidak ingin melamar di salah satu perusahaan yang tersedia. Nah, kemudian jika keluar, maka masuk lagi ke switch dengan variabel menu. Ini case pertama jika user melanjutkan pekerjaan tadi, jika memilih salah satu pekerjaan yang tersedia, maka user itu sebelumnya akan disuruh mengisi sebuah formulir. Nah, yang nantinya formulir ini akan dikirim ke perusahaan. Kemudian jika ingin mengirim formulir yang telah diisi ke perusahaan, user akan diminta mengetik angka 1 dan kemudian juga akan kembali ke menu utama. Nah, sama seperti sebelumnya, ini kondisi yang kedua. Namun di sini umurnya berbeda ya. Umur pelamar jika lebih besar sama dengan 35 dan umur pelamar itu lebih kecil dari 40, maka akan terprint program akan memanggil beberapa function yang sesuai dengan kriteria umur ini. Di sini terdapat 4 function yang dipanggil, yaitu function kerja 10, kerja 4, kerja 6, serta kerja 9. Nah, untuk selanjutnya kurang lebih sama seperti baris kode sebelumnya. Di sini pelamar juga bisa melanjutkan dengan melamar atau memilih keluar dari menu tersebut. Ini juga sama seperti sebelumnya, namun dengan umur yang berbeda. Kali ini dengan umur pelamar lebih besar sama dengan 25 dan umur pelamar lebih kecil dari 35 tahun. Maka di sini akan memanggil 3 function dengan kategori umur yang sudah ditentukan di kondisi else if ini. Nah, ini untuk yang terakhir, yaitu umur paling muda atau umur minimal yang kami program untuk bagi pelamar. Nah, jadi pelamar paling muda yang bisa mendaftar di program ini yaitu umurnya sama dengan lebih besar sama dengan 20 tahun dan umur lebih kecil dari 25 tahun. Di sini terdapat kondisi terakhir. Nah, jika umur pelamar ini lebih dari syarat yang ditentukan sebelumnya yaitu 20 tahun, maka di sini program akan ngeprint sebuah teks dengan isi map pekerjaan dengan umur %D, yaitu inputan yang tidak sesuai dengan kriteria umur. Kemudian user juga akan diminta melanjutkan dengan mengklik angka 1. Nah, kemudian akan kembali ke menu utama. Nah, jika sebelumnya itu memasukkan pekerjaan dengan kategori umur, berikutnya di case 2 ini user ingin melamar pekerjaan berdasarkan kota atau domisili tempat dia berada. Di sini kami menyediakan 4 kota, yaitu yang pertama Bandung, Medan, Yogyakarta, serta Jakarta. Namun jika tidak ingin memilih salah satu kota yang disediakan, maka bisa kembali ke menu utama. Nah, di sini juga sama seperti program menu yang umur, namun di sini yang membedakan yaitu user hanya diminta untuk memasukkan kota dengan mengklik angka yang sesuai dengan persyaratan domisili yang sudah ditentukan. Nah, jika ingin melanjutkan mendaftar, maka sama seperti sebelumnya, di sini terdapat pilihan di mana user dapat melanjutkan salah satu pekerjaan nih. Misalkan user itu menginput
angka 1, yang dimana angka 1 ini berarti domisili Bandung. Di Bandung terdapat beberapa function yang dipanggil berdasarkan kotanya. Nah, jika ingin melanjutkan melamar di salah satu perusahaan dengan domisili tersebut, maka user di sini akan diarahkan ke menu berikutnya. Di sini kami menggunakan switch juga dengan variabel menu. Misal di case 1 ini telah mengisi formulir yang sudah diperintahkan. Kemudian jika sudah, maka user akan diminta mengirimkan formulir tersebut ke perusahaan dan akan kembali ke menu utama. Nah, ini adalah case ketiga di mana user dapat melihat semua pekerjaan dari kedua kategori, baik itu kategori berdasarkan umur ataupun domisili dan kota. Di sini maka akan terpanggil semua function yang telah ditentukan, yaitu ke-17 function akan dipanggil mulai dari kerja 1 sampai kerja 17. Dan kurang lebih untuk cara pelamarannya sama, kami menggunakan switch case. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, yaitu mengenai forum pengisian lowongan kerja yang telah saya sampaikan. Berikutnya adalah form penambahan loker untuk menambah lapangan pekerjaan. Jadi seperti biasa kita menggunakan mendeklarasi beberapa variabel untuk digunakan. Lalu kita mulai memberi user sebuah cetakan kata itu baca panduan lainnya dan untuk perusahaan Anda. Itu untuk memberi pilihan yang kedua itu. Lalu ketika sudah dipilih, sang screen akan dihapus. Jika memilih case 1 yaitu akan diberikan beberapa cetakan perintah lagi, cetakan printf untuk memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Lalu di break, di clear lagi, dan jika user menggunakan case nomor 2, kita akan mulai langsung mengisi forum yang sudah disediakan oleh kami, yaitu masukkan nama perusahaan, masukkan alamat perusahaan, jenis perusahaan artinya profesi yang akan dicari, kriteria umur dari dan batasan umur itu seperti pembatasan baginda. Lalu ketika sudah selesai langsung dicetak kata selamat data Anda telah dikirim, tinggal tunggu beberapa saat hingga di approve. Lalu ketika itu selesai, mencetak kembali bisa tinggal mengatakan 1. Ketika sudah selesai langsung menghapus screen, lalu di break. Lalu untuk case ketiga yaitu profil aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Silakan. Ya, baik. Pada case ketiga ini, user akan ditampilkan menu profile aplikasi yang dimana menu ini menampilkan teks menggunakan printf mengenai penjelasan aplikasi yang kami buat, serta kami juga menyantumkan nama dengan npm kelompok 7. Kemudian untuk kembali ke menu utama, user mengetik angka 1 dan sistem CLS ini berfungsi untuk clear tampilan. Baik, lanjut. Berikutnya di case 4 kita ada customer service dari aplikasi Let's Work ini, di mana tampilannya tentu akan ditampilkan menggunakan printf, dan di bagian mengisi saran dan kendala kita menggunakan %s untuk string dan memanggil variabel kendala. Terus kita pakai printf lagi untuk tampilin teks-teks lainnya. Dan untuk kembali ke menu, kita gunakan scanf dan %d dan memanggil variabel menu dengan mengetikkan angka 1 nantinya. Kemudian di akhir menggunakan sistem CLS untuk mengosongkan halaman dan kembali ke menu. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai source code milik kelompok kami, yaitu program Let's Work.
maafkan bila ada kesalahan kata atau terlalu cepat dalam penjelasan program kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.